Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Amin. Renungan pagi Senin 13 Juli 2020 dikutip dari Mazmur 142 ayat 2. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Mengangguk badar doau cuju tu Jehovah, marhura jado soraku tu Jehovah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersyukur kepada Tuhan Sang Juru Selamat yang memberi kesempatan indah untuk mengawali aktivitas pada satu minggu ini. Tentu tidak ada yang serba kebetulan, semua sudah diatur dan atas seizin Tuhan. Kesepian adalah suatu hal yang dihindari semua orang. Banyak orang merasa kesepian di tengah hingar-bingarnya sekeliling. Kenapa hal itu terjadi? Itulah dunia yang sudah dikuasai oleh roh individualisme. Namun ada orang bilang lebih senang menjadi hamba di negeri padat penduduk daripada menjadi raja sendiri di pulau terpencil. Daud mengalami siksaan yang sungguh membuatnya hampir tidak tertahankan. Dalam hidupnya, 2 kali dia merasa pengapnya tinggal di gua. Pertama, ketika dia berada di Gua Adulam, ketika dikejar-kejar oleh Raja Akis, raja dari kota Gat. Dan yang kedua, ketika dia berada di Gua En-Gedi saat dikejar-kejar oleh Saul. Tidak ada sukacita ketika berada dalam gua yang pengap. Dan lebih parah lagi, Daud merasa sendirian menghadapi segala ujian tersebut. Pengalaman buruk seperti ini pernah dialami Nabi Elia. Dia berkata, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." 1 Raja 19 ayat 14. Elia mengalami kesendirian dan kesepian. Meskipun saat itu dia telah memenangkan pertempuran melawan nabi-nabi Baal, namun toh masih saja dia merasa kalah menghadapi kesepian. Hanya sayangnya, anggapan Elia itu tidak benar, sebab Allah berkata bahwa masih ada 7.000 orang Israel yang berada di pihaknya dan yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Ayat 18. Pasalnya, Elia belum tahu akan hal ini dan kesepian terlanjur telah menyergapnya. Tuhan tahu kalau kita kadang merasa kesepian, tetapi kita yakin bahwa Tuhan selalu menyediakan teman-teman bagi kita, sebagaimana Dia sediakan 7.000 orang Israel bagi Elia. Hanya saja kita tidak mau membuka diri buat mereka dan mencoba berinteraksi dengan kita. Kita membangun benteng bagi diri sendiri sehingga mereka sulit masuk ke dalam hidup kita. Cobalah kita membuka diri dan bergaul dengan 7.000 orang Israel itu, dan kita tidak lagi merasa kesepian. Dan kalau toh masih saja kita merasa kesepian, maka jangan takut, sebab Yesus adalah sobat atau sahabat sejati kita. Mungkin benar saja kalau kita merasa seolah-olah hanya kita saja penduduk di bumi ini, maka inilah saatnya kita melihat sobat sejati kita, yaitu Yesus. Dia telah berkorban buat kita di kayu salib. Masakan menemani kita saja Dia tidak mau? Tidak mungkin. Karena Dia adalah sahabat sejati kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Amin.
Kita berdoa. Tuhan, terpuji nama-Mu yang selalu memelihara hidup kami hingga saat ini. Kami disapa oleh firman-Mu di tengah hidup penuh dengan keapatisan. Namun kami yakin Tuhan adalah sahabat setia bagi kami, senantiasa menyertai di saat menghadapi kesepian. Kami kesepian atas ketidakpedulian sanak saudara dalam keluarga, merasa kesepian di tengah pekerjaan, kesepian karena tak kunjung sembuh dari sakit penyakit. Banyak hal membuat kami kesepian, namun kami yakin Tuhan Yesus adalah sahabat setia kami di saat kesepian, di saat bagaimanapun. Karena itu, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.